Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Firdaus dengan NPM 241000360 dari kelompok 7. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait materi jual beli dagang dalam perdagangan internasional dengan fokus pada pembahasan Uniform Costume and Practice for Documentary Credit atau UCP 600 Incoterm 2000 serta keterkaitannya dengan dokumen jual beli dagang internasional. Nah, materi ini saya angkat karena perdagangan internasional dirasa tidak hanya menuntut kecepatan dan efisiensi, melainkan kepastian hukumnya juga. Perbedaan sistem hukum antar negara seringkali menimbulkan ketidakpastian dan potensi sengketa dalam transaksi lintas batas. Oleh karena itu, dibutuhkan standar internasional yang dapat menjadi pedoman bersama bagi para pelaku usaha di berbagai negara. Nah, perdagangan internasional sendiri merupakan pilar utama perekonomian global karena memungkinkan terjadinya pertukaran barang, jasa, dan modal antar negara. Namun, perbedaan sistem antar negara ini biasanya menimbulkan konflik yang memang sering terjadi di dagang itu sendiri. Maka, dalam konteks inilah International Chamber of Commerce atau ICC menerbitkan UCP 600 dan Incoterm 2000 sebagai standar internasional untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum dalam perdagangan global. Nah, di sini saya akan membahas terkait UCP 600. Bahwa UCP 600 itu merupakan aturan yang mengatur mekanisme pembayaran internasional berbasis Letter of Credit atau LOC. Sedangkan Incoterm 2000 mengatur pembagian tanggung jawab, biaya, dan resiko pengiriman barang antara penjual dan pembeli. Nah, keduanya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam rangkaian transaksi jual beli internasional. Rumusan masalah dalam pembahasan ini meliputi 3 hal utama. Yang pertama, apa itu pengertian dan ruang lingkup UCP 600 serta Incoterm 2000. Yang kedua, bagaimana keterkaitan keduanya dalam dokumen jual beli internasional. Dan yang ketiga, apa implikasi penerapan keduanya terhadap kepastian hukum perdagangan internasional. Dan adapun tujuan daripada penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dan ruang lingkup UCP 600 serta Incoterm 2000, menganalisis hubungan keduanya dalam praktik transaksi internasional, serta mengkaji pengaruhnya terhadap perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak. Nah, jual beli internasional ini merupakan perjanjian antar pihak-pihak yang berasal dari negara yang berbeda untuk melakukan transaksi barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Nah, transaksi ini melibatkan pengiriman lintas negara, penggunaan mata uang asing, serta penerapan hukum dan kebiasaan dagang internasional yang berbeda dengan jual beli dagang domestik. Nah, dasar hukum jual beli dagang internasional antara lain adalah United Nations Convention on Contract for International Sale of Goods atau CISG tahun 1980 yang mengatur hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam jual beli lintas negara. Selain itu, terdapat UCP 600 yang mengatur sistem pembayaran internasional melalui LOC serta Incoterm 2000 yang menyeragamkan istilah-istilah perdagangan internasional seperti FOB, CFC, dan DDP. Nah, perbedaan antar jual beli dagang domestik dan jual beli internasional sangatlah jelas. Jual beli domestik dilakukan oleh para pihak dalam satu negara, tunduk pada hukum seperti KUH Perdata, menggunakan mata uang lokal, serta tidak memerlukan dokumen ekspor dan impor. Nah, sementara itu, jual beli internasional melibatkan pihak dari negara yang berbeda, menggunakan mata uang asing, tunduk pada peraturan internasional, serta memerlukan dokumen perdagangan yang diverifikasi oleh bank, asuransi, dan otoritas kepabayanan. 600 dan Incoterm 2000 memiliki perbedaan fokus. UCP 600 berfokus pada sistem pembayaran dan pemeriksaan dokumen dengan prinsip independensi bank dari kontrak jual beli, prinsip kesesuaian dokumen secara ketat, serta sifat dokumentari. Sebaliknya, Incoterm 2000 berfokus pada pengiriman barang, khususnya pada
pembagian tanggung jawab, biaya, serta risiko antar penjual dan pembeli. Keterkaitan antara UCP 600 dan Incoterm 2000 terlihat jelas dalam penggunaan dokumen perdagangan internasional. Dokumen menjadi jembatan penghubung antar kedua aturan tersebut. Sebagai contoh, dalam transaksi klausula CFC, penjual wajib menyerahkan invoice, bill of lading, dan insurance or certificate. Nah, dokumen-dokumen inilah yang memang kemudian diperiksa oleh bank berdasarkan ketentuan UCP 600, khususnya terkait prinsip strict compliance. Nah, penerapan UCP 600 dan Incoterm 2000 memiliki implikasi hukum yang sangat penting. Keduanya mewujudkan keseragaman dan kepastian hukum global, menyediakan pedoman objektif bagi bank dan pelaku usaha, mengurangi potensi sengketa lintas negara, serta menjamin keadilan kontraktual antara penjual dan pembeli. Nah, selain itu, penerapan standar ini juga meningkatkan kepercayaan dan stabilitas dalam sistem perdagangan internasional. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa UCP 600 adalah sistem pembayaran dan dokumentasi. Incoterm 2000 mengatur pengiriman barang, resiko, dan biaya ketika ingin transaksi. Dan keduanya merupakan soft law yang dikeluarkan oleh ICC serta saling melengkapi dalam praktek perdagangan internasional. Nah, penerapan UCP 600 dan Incoterm 2000 serta konsistensinya mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kelancaran transaksi jual beli dagang internasional. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.